seller yang lain juga, bahkan sekarang distributor sendiri gitu atau pabrik sendiri sudah main langsung ke customer gitu kan, sudah bukan B2B lagi tapi B2C sekarang. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya pada apa nih, nggak tahu siang, malam, sore ya kan? Oke, ketemu lagi sama aku Vini Jasmine. Kali ini aku membahas gini sih. Kemarin tuh ada yang bertanya gini, jadi reseller atau bikin brand sendiri sih, Ven, gitu ya. Kalau menurut aku tergantung dengan tujuan kalian untuk berbisnis. Kalau tujuan kalian untuk berbisnis itu untuk apa, supaya kalian hanya ibaratnya kayak modal dulu deh gitu, nyari modal dulu karena kalian punya modal yang kecil gitu ya, mengumpulkan modal dulu, menurutku mending kalian jadi reseller dulu gitu, karena reseller kan tidak membutuhkan modal yang besar nih teman-teman gitu, kalau memang punya keterbatasan itu. Tapi kalau kalian tujuannya pengen menguasai pasar, terus apa ya, supaya kalian bisa menentukan harga jual sendiri di pasaran, kalian punya unik sendiri dan sebagainya gitu ya, dan punya modal yang besar tentunya gitu ya, kalian lebih baik brand sendiri langsung gitu, itu menurut gue sih. Tapi apa sih perbedaannya antara reseller sama pilih brand sendiri gitu ya? Jelas dari segi keuntungan dulu deh. Kalau keuntungan, kalau reseller ini ya modalnya kecil gitu ya, kalian tidak perlu branding lagi karena orang sudah tahu brand tersebut, karena kan yang punya brand pasti akan branding dan sebagainya, jadi orang sudah mengenal nih brand ini, jadi kalian tidak perlu branding lagi gitu. Kalian jualannya agak sedikit lebih mudah mungkin, cuman memang nanti kalian tidak akan memiliki laba yang besar gitu, karena kalian harus bersaing dengan harga-harga yang ada gitu, reseller yang lain juga. Bahkan sekarang distributor sendiri gitu atau pabrik sendiri sudah main langsung ke customer gitu kan, sudah bukan B2B lagi tapi B2C sekarang. Nah, itulah tantangan sekarang untuk menjadi reseller teman-teman. Tapi ya apa ya, pilihan sih sebenarnya gitu. Terus kalau misalnya kalian bangun brand sendiri gitu, kalian harus bangun branding tentunya ya. Kalau kalian punya brand sendiri itu paling utama brand sendiri, kalian harus produksi sendiri. Terus kalian pasti membutuhkan modal yang lebih besar juga, karena kita tahu lah yang namanya branding gitu kan, ada dari segi iklan, ada dari segi sosial media kita, konten dan sebagainya. Itu tuh membutuhkan yang namanya waktu pastinya ya kan, resource juga iya gitu, orang yang untuk membranding itu kan kita butuh itu. Kalau iklan, kita lihat aja iklan kita sekali klik aja udah berapa gitu. Kita bisa main Facebook Ads, bisa Google Ads, bisa apa, YouTube juga bisa, TikTok juga bisa gitu. Jadi menurutku mana yang lebih bagus ya tergantung sama niat dan tujuan kalian gitu. Sudah tidak bisa lagi ini yang lebih enak jadi reseller deh gitu, lebih enak jadi bikin produk sendiri gitu, karena memang dua-duanya ini memiliki keuntungan dan kekurangan masing-masing gitu. Dan kalau menurutku kalian, ilmu kalian belum bagus dalam branding gitu ya, ya mending reseller terlebih dahulu. Mulai dulu dari reseller ya kan, nanti kalau kalian sudah punya cukup modal, kalian sudah mengerti pasar yang ada, sudah mengerti potensi sebuah produk, bisa membaca peluang, terus sudah tahu caranya mengelola keuangan, sudah tahu yang namanya cara membuat produk yang bagus, mungkin move ke bikin produk atau brand sendiri gitu. Itu pun yang aku lakukan di bisnis aku gitu. Jadi pertama reseller dulu deh gitu. Selain sudah memiliki ilmu yang lumayan, baru deh aku berusaha untuk bikin branding sendiri. Gampang nggak? Ya tidak semudah itu teman-teman gitu. Ya itu tadi yang aku bilang, kita membutuhkan waktu, butuhkan uang, membutuhkan tenaga, udah semua incas di situ. Yang namanya juga kita branding gitu, banyak hal yang harus kita lakukan di sana. Tapi ya enaknya adalah kita bisa memasang harga semau kita.
semau tuh maksudnya gini, kita nggak memikirin misalnya kayak oh kalau sama-sama reseller kan misalnya oh dia reseller A jual segini, reseller B jual segini, tapi kita bisa karena kita punya brand sendiri yang lain nggak punya, ya paling kita bersaingnya dengan orang yang memiliki produk yang sama tapi brandnya berbeda, dan setiap brand itu kan punya value sendiri-sendiri teman-teman. Nah ini yang apa ya, lebih enaknya kalau kita punya brand sendiri, cuman capeknya ya itu tadi harus branding dan sebagainya. Nah sekarang tergantung ke teman-teman, kalau kalian hanya modal sedikit gitu ya, seperti aku yang dulu mulai bisnis dengan modal yang seadanya, ya udah reseller aja dulu nggak apa-apa, nanti kalau itu ya kan udah oke baru kita branding sendiri. Itu sih teman-teman kalau ngomongin soal lebih baik jadi reseller atau bikin brand sendiri. Thank you udah matengin video ini sampai selesai. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyain bisa aja komen-komen di bawah ya kan, nanti aku akan jawab. Kalau yang namanya bisnis pasti aku akan jawab sendiri teman-teman. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.